Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nima Sofia, Eskom MMMkom. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baiklah, sebelum memasuki penjelasan materi, saya akan menjelaskan dulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Pancar Rahmat Adi, yang kedua Ahkam Gagah Wahyudi, yaitu saya sendiri, yang ketiga Dendi Apriyadi Helpi, yang keempat Bembi Pramudia. Baiklah, langsung saja ke memasuki materi. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan aplikasi penjualan parfum non alkohol. Baiklah, langsung masuki bab yang pertama yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Kami di sini menggunakan konsep metode waterfall model. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam klasik life cycle, siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Jadi untuk setiap tahapan tidak boleh dikerjakan secara bersamaan, sehingga perbedaan dari metode waterfall dengan metode agile terletak pada tahapan SDLC-nya. Model ini juga termasuk ke dalam pengembangan perangkat lunak yang terbilang kurang iteratif dan fleksibel, karena proses yang mengarah pada satu arah saja seperti air terjun. Nah, selanjutnya tahapan kerja. Di sini terdapat 5 tahapan kerja. Tahapan yang pertama yaitu tahap requirement. Tahap requirement adalah mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi dan insight yang diperoleh dapat berupa dari hasil wawancara, survei, studi literatur, observasi, hingga diskusi. Yang selanjutnya, tahapan yang kedua adalah tahapan desain. Tahapan desain adalah pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Tujuan dari tahap ini supaya mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan dan antarmuka software yang kemudian akan dieksekusi oleh tim programmer. Yang ketiga, tahap implementation. Tahap implementation adalah implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Jadi pada tahap implementasi ini lebih berfokus pada hal teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui tim programmer atau developer. Yang tahap yang keempat yaitu integration dan testing. Tahap integration dan testing masuk dalam proses integrasi dan pengujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah proses integrasi sistem telah selesai, berikutnya masuk pada pengujian modul. Yang tahap yang terakhir adalah tahap yang kelima yaitu operation dan maintenance. Tahap operation dan maintenance adalah pengoperasian dan perbaikan dari aplikasi. Setelah dilakukan pengujian sistem, maka akan masuk pada tahap produk dan pemakaian perangkat lunak oleh pengguna atau user. Untuk proses pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan pada aplikasi setelah digunakan oleh user. Yang selanjutnya memasuki bab kedua yaitu analisa berorientasi objek, berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem. Tinjauan perusahaan dari segi jenis usahanya. Agen parfum non alkohol Palembang merupakan suatu tempat usaha yang bergerak di bidang penjualan. Setelah dilakukan penelitian dengan wawancara dan pengamatan langsung, kami melihat bahwa sistem yang dipergunakan oleh toko masih sangat sederhana dan manual, tetapi belum menggunakan aplikasi. Dengan meningkatnya penjualan barang, maka diperlukan sistem yang lebih baik. Di sini struktur organisasi toko agen parfum alkohol Palembang yaitu terdapat pemilik toko, bak pembelian, dan kasir. Yang pertama yaitu pemilik atau manajer. Pemilik dari toko parfum dan pengambil keputusan tertinggi dari segala permasalahan yang dihadapi oleh toko parfum. Selain itu, pemilik juga yang mencari rekan-rekanan yang ingin bekerja sama dalam pemasaran produk mereka melalui toko parfum
pemilik toko stok barang bak pembelian kasir. Yang kedua, bak pembelian bertugas untuk membeli segala produk-produk toko yang dibutuhkan dari rekan-rekan toko parfum atau juga membeli dari distributor yang sudah bekerja sama dengan toko parfum. Yang ketiga yaitu kasir, bertugas untuk melakukan proses transaksi penjualan dan merapikan semua pembukuan keuangan toko, mulai dari pembukuan penerimaan uang yang berasal dari transaksi penjualan sampai dengan pembukuan tentang pengeluaran uang untuk penambahan stok barang toko parfum. Yang selanjutnya yaitu prosedur yang sistem berjalan. Adapun prosedur sistem berjalan dari sistem penjualan parfum pada toko WS Parfum Palembang mulai dari proses pembelian, proses pembayaran, dan proses pembuatan laporan. Yang pertama yaitu proses penentuan atau pembelian. Barang calon pembeli yang akan membeli barang datang langsung ke toko. Calon pembeli dapat menanyakan barang yang akan dibeli beserta harga barang yang ditanyakan langsung kepada kasir. Kemudian kasir akan melihat daftar harga dan daftar stok. Jika pembeli cocok dengan harga dan stok barang masih ada, maka proses transaksi dapat dilanjutkan. Setiap barang yang terjual akan dicatat dalam nota penjualan rangkap 2 oleh kasir. Yang kedua yaitu proses pembayaran. Proses ini kasir akan memberikan nota penjualan asli yang berwarna putih sebagai bukti pembayaran lunas pada pembeli. Yang ketiga yaitu proses pembuatan laporan. Setiap akhir bulan, kasir akan membuat laporan stok barang dan laporan penjualan barang berdasarkan buku stok dan nota penjualan. Kemudian, kedua laporan tersebut diserahkan kepada pemilik toko. Berikut adalah gambaran prosedur sistem yang berjalan dari agen, penjual, pembeli. Yang pertama, dari agen mulai menyediakan stok produk, kemudian menyerahkan produk kepada penjual. Selanjutnya, penjual mengecek produk. Nah, apabila ada produk yang rusak, maka penjual akan mengembalikan ke agen untuk meminta ulang produk yang baru. Apabila tidak ada produk yang rusak, maka penjual akan menjual produk. Selanjutnya, pembeli memilih produk, lalu membeli produk. Kemudian produk terjual, maka penjual akan membuat laporan. Setelah laporan dibuat, maka penjual akan menyerahkan ke agen. Agen menerima laporan, lalu selesai. Selanjutnya, identifikasi skenario pemakaian yang akan dijelaskan oleh Pancar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudara Akam tadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengidentifikasi skenario pemakaian atau use case. Yang pertama yaitu skenario login. Skenario login digunakan untuk pemakai sistem dapat mengakses website. Yang pertama yaitu nomor 1, nama login, tujuan untuk mengakses website toko parfum WS Parfum. Deskripsi login untuk merupakan halaman untuk bagi user untuk dapat mengakses website. Faktornya yaitu admin dan konsumen. Kondisi awalnya adalah tampilan menu halaman login. Dan faktornya yang pertama yaitu memasukkan username dan password. Yang kedua memilih tombol login. Yang sistemnya yaitu menampilkan halaman akses dari website dari masing-masing aktor. Skenario alternatif aksi aktor. Yang pertama memasukkan lagi user ID dan password yang benar. Reaksi sistemnya yaitu menampilkan pesan password Anda salah. Dan kondisi akhirnya yaitu tampilan halaman akses login. Yang kedua yaitu skenario halaman login admin. Skenario login admin digunakan untuk mengatur data yang ada pada website. Yang nomor 2 yaitu nama halaman login admin. Tujuan untuk mengatur data yang ada pada website. Deskripsi halaman login admin merupakan halaman kedua bagian admin untuk mengakses website. Aktornya yaitu admin. Untuk aksi aktornya itu tidak ada, langsung saja ke kondisi akhir yaitu tampilan menu pada beranda. Yang ketiga yaitu skenario beranda. Nama beranda, tujuan untuk menampilkan tampilan menu yang ada di website. Deskripsi beranda merupakan halaman kedua bagi user dapat mengakses website. Aktornya yaitu admin dan konsumen. Kondisi awalnya tampilan halaman beranda. Untuk aksi aktornya tidak ada dan langsung kondisi akhir yaitu tampilan menu pada beranda.
Yang keempat, skenario data kategori produk. Skenario data kategori hanya tersedia dan digunakan oleh admin untuk menambahkan, mengatur, dan menghapus data kategori produk. Berikut ini adalah gambarnya. Nomor 4, namanya adalah data kategori produk. Tujuannya untuk menambahkan dan mengatur kategori produk. Deskripsi, data kategori merupakan halaman untuk menampilkan dan mengelola data kategori produk. Contohnya yaitu admin. Kondisi awalnya yaitu tampilan menu atau halaman login. Aksi aktornya, 1. Admin memasukkan username dan password. 2. Admin memilih login. 3. Menampilkan halaman awal. Yang keempat, admin memilih data kategori produk. Aksi sistemnya menampilkan halaman data kategori produk. Skenario alternatif, aksi aktornya admin memasukkan ulang username dan password yang benar. Aksi sistemnya adalah menampilkan pesan username atau password salah. Dan kondisi akhirnya yaitu halaman dan kategori produk. Dan seterusnya. Begitulah kiranya skenario yang lain. Yaitu yang kelima, skenario tambah data kategori produk. Yang keenam, skenario hapus data kategori produk. Yang ketujuh, skenario edit data kategori produk. Yang kedelapan, skenario data produk. Yang 9, skenario tambah data produk. Yang 10, skenario hapus data produk. Yang ke-11, skenario edit data produk. Yang ke-12, skenario produk. Yang ke-13, skenario halaman profil. Yang ke-14, skenario halaman panduan. Yang ke-15, skenario halaman keranjang belanja. Skenario ke-16, skenario halaman daftar member. Yang terakhir adalah skenario logout. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu memilih kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai panutan. Berdasarkan skenario di atas, terdapat objek-objek sebagai berikut. Pertama yaitu skenario login memiliki objek seperti admin, konsumen, halaman, dan website. B. Skenario halaman login admin memiliki objek sebagai admin, halaman, dan data. Skenario beranda memiliki objek admin, konsumen, halaman, dan pesan. Skenario data kategori produk memiliki objek admin, data kategori produk, dan halaman. Skenario tambah data kategori produk memiliki objek admin, data kategori produk, dan halaman. Skenario hapus data kategori produk memiliki objek yaitu admin, data kategori produk, halaman, dan pesan. Skenario edit data kategori produk memiliki objek yaitu admin, data kategori produk, halaman, dan pesan. Skenario data produk memiliki objek seperti admin, data produk, halaman, dan website. Skenario data tambah produk memiliki objek seperti admin, data produk, halaman, website, dan pesan. Skenario hapus data produk memiliki objek yaitu admin, data produk, halaman, dan website. Skenario edit data produk memiliki objek seperti admin, data produk, halaman, website, dan pesan. Skenario produk memiliki objek seperti konsumen, website, produk, dan halaman. Skenario profil memiliki objek seperti admin, konsumen, data, dan halaman. Seperti skenario panduan memiliki objek yaitu admin, konsumen, halaman. Skenario halaman keranjang memiliki produk memiliki objek seperti konsumen, data, pesan, dan halaman. Skenario daftar member memiliki objek konsumen, website, dan halaman. Dari sebanyak skenario tersebut dapat disimpulkan beberapa objek seperti 1 admin, 2 konsumen, 3 halaman, 4 website, dan 5 kategori, 6 pesan, dan terakhir adalah data. Itu saja itu mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek. Kelas-kelas yang berasal dari objek pada skenario, maka berdasarkan kelas-kelas tersebut diidentifikasi atribut dan operasinya sebagai berikut. 1. Kelas admin. Kelas admin memiliki 6 atribut dan 3 operasi. Jadi pegawai memiliki atribut username, password, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Dan
operasinya yaitu memasukkan, memilih, dan menyimpan. Kedua, kelas konsumen. Kemudian kelas konsumen memiliki 6 atribut dan 3 operasi, yaitu pengunjung. Atributnya adalah username, password, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Dan operasinya yaitu memasukkan, memilih, dan menyimpan. 3. Kelas halaman. Kelas halaman memiliki 4 atribut dan 1 operasi, yaitu pengunjung. Atributnya adalah website, profil, kategori, dan produk. Operasinya yaitu menampilkan. 4. Kelas website. Kelas website memiliki 2 atribut dan 1 operasi, yaitu website. Atributnya adalah website dan halaman. Operasinya itu menampilkan. 5. Kelas kategori. Kelas kategori memiliki 6 atribut dan 3 operasi, yaitu website, data produk, pegawai. Operasinya yaitu memasukkan, memilih, dan menampilkan. 6. Kelas pesan. Kelas pesan memiliki 6 atribut dan 3 operasi, yaitu website, profil, kategori, produk, dan operasinya yaitu menampilkan, tambah, edit, dan dihapus. Kelas data. Kelas memiliki 4 atribut dan 7 operasi, yaitu website. Atributnya adalah pegawai, pengunjung, kategori, dan produk. Dan operasinya itu memasukkan, memilih, menampilkan, menyimpan, tambah, ditambahkan, dan edit. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi struktur dari hierarki kelas-kelas. Yang pertama yaitu struktur kelas. Berikut susunan struktur dan hierarki kelas-kelas sebagai berikut. Itu kelas main merupakan kelas yang memiliki fungsi awal dievaluasi ketika sistem dijalankan, yaitu website penjualan. Kedua, kelas yang menangani tampilan sistem merupakan kelas yang mengidentifikasi dan mengatur tampilan ke pemakai. Kelas-kelas yang ditampilkan pada bagian ini adalah yang pertama yaitu kelas beranda, kedua kelas profil, yang ketiga kelas data kategori, yang keempat kelas data produk, kelima kelas login, dan keenam kelas layout, dan yang ketujuh kelas panduan. 3. Kelas yang diambil dari Division skenario atau use case dinamakan kelas login yang terdiri dari 1. Kelas admin, 2. Kelas konsumen, 3. Kelas halaman, 4. Kelas website, 5. Kelas profil, 6. Kelas pesan, 7. Kelas data, dan yang ke-8 yaitu kelas kategori. Yang selanjutnya itu membangun model keterhubungan kelas dan objek. Susunan yang dapat memperhatikan hierarki dan suatu kelas sebagai komponen dari kelas lain yang disebut dengan sub-objek. Adapun hierarki di kelas-kelas yang sudah diidentifikasi dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu web penjualan, diantaranya yaitu beranda, profil, data kategori, data produk, logout, dan panduan. Dan yang kedua adalah masuk, diantara adalah admin, konsumen, halaman, website, profil, pesan, data, dan kategori. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pancar Ahmad Adi. Bab 3, Desain berorientasi objek. 3.1 Use Case Diagram. Setelah penulis mendefinisikan skenario use case di tahap analisis, maka berdasarkan tahap tersebut dibuatkan use case diagram, di mana pada use case diagram ini terdapat 2 aktor, yaitu yang pertama konsumen dan admin. Faktor pertama konsumen mempunyai use case view barang, memilih barang, menambahkan barang ke keranjang, update queue, lanjut pemesanan, input from, pengirim barang, detail pesanan, konfirmasi pembayaran, login, dan register. Faktor kedua yaitu admin mempunyai use case login, cek pesanan mempunyai sub update status, update kategori mempunyai sub tambah kategori barang, update barang mempunyai sub tambah barang. Lanjut, use case diagram calon member. Baik, pada gambar ini ada calon member, lalu ada dapat melihat kategori, dapat melihat barang, dapat melihat panduan, dapat melihat profil, dapat melakukan sign-up. Use case diagram belanja online halaman member. Di sini ada gambar member, lalu pilih kategori, menampilkan barang berdasarkan kategori,
lalu memilih barang, menampilkan detail barang, tampil keranjang barang, mengecek belanja, tampil total belanja, lalu pilih konfirmasi total belanja, transfer jumlah total belanja, dan ada isi form konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada use cash diagram penjualan online halaman admin. Di sini ada gambar admin, lalu login, lalu mengelola password admin, dan mengelola data provinsi, ada mengelola data kategori, mengelola data barang, mengelola data pelanggan, mengelola pemesan barang, dan mengonfirmasi transfer, dan ada juga mengelola laporan. Activity diagram. Di dalam activity diagram ini memiliki subsistem yaitu konsumen, website, dan admin. Activity diagram ini dibuat khusus untuk melakukan pembelian barang di website penjualan. Activity diagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Activity diagram calon member. Ada calon member dan sistem. Lalu mengunjungi web Victoria Screen. Lalu melakukan sign up. Sistem akan menampilkan form daftar pelanggan, mengisi form data pelanggan, menyimpan data pelanggan. Lalu ada activity diagram belanja online. Ada user, ada sistem e-commerce, delivery. Lalu login. Setelah login, memilih kategori, memilih barang. Lalu sistem commerce akan melakukan simpan ke keranjang belanja, tampilan total belanja, isi data pengiriman, transfer sesuai total belanja, konfirmasi pembayaran. Lalu sistem e-commerce menerima konfirmasi pembayaran, mengirim barang, lalu pemesanan ditutup. Activity diagram halaman admin mengelola data barang. Ada admin dan sistem. Pertama, melihat stok barang, lalu menampilkan form data barang, menambahkan barang, lalu edit data barang, pemilihan tombol simpan, lalu sistem akan menyimpan data barang. Sudah itu lalu hapus data barang. Activity diagram halaman admin mengolah kategori. Ada admin dan ada sistem. Pertama, lalu melihat kategori barang, lalu menambahkan kategori barang, menampilkan form kategori barang, edit kategori barang, pemilihan tombol simpan, sistem kategori barang, lalu ada pilih kategori barang, pilih tindakan, dan hapus kategori barang. Activity diagram halaman admin mengelola data provinsi. Ada admin dan ada sistem. Yang pertama, kita harus melihat data provinsi dahulu. Lalu menampilkan data provinsi, menambahkan provinsi, lalu edit provinsi, pilih tombol simpan, simpan data provinsi, lalu pilih data provinsi, pilih tindakan, terakhir hapus data provinsi. Activity diagram halaman admin mengelola data pelanggan. Ada admin dan ada sistem. Pertama, kita harus melihat data pelanggan. Lalu sistem akan menampilkan form data pelanggan. Lalu mencari nama pelanggan, pilih data pelanggan, pilih tindakan, lalu menghapus data pelanggan. Activity diagram halaman admin mengelola pemesanan barang. Ada admin dan ada sistem. Pertama, mengelola pemesanan barang. Sistem akan menampilkan form pemesanan barang, lalu mencari daftar pemesanan barang, dan mengubah status pembayaran. Sistem akan status pembayaran sesudah diperbarui, menghapus data pembayaran, dan data pembayaran sudah dihapus. Activity diagram halaman admin mengubah password admin. Ada admin dan ada sistem. Pertama, kita mengelola password admin. Lalu sistem menampilkan form password admin, menggantikan password admin, dan pilih tindakan.
sistem akan simpan password admin. Activity diagram halaman admin mengelola konfirmasi transfer. Ada admin dan ada sistem. Yang pertama, mengolah konfirmasi transfer, lalu menampilkan from konfirmasi transfer, melihat konfirmasi pembayaran, menghapus data pembayaran, dan data konfirmasi pembayaran telah dihapus. Activity diagram halaman admin mengolah laporan pemesanan. Ada admin dan ada sistem. Pertama, melihat laporan pemesanan, menampilkan from pemesanan barang, mencari laporan pemesanan, melihat laporan pemesanan secara detail. Sistem menampilkan laporan pemesanan secara detail. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dendi Apriyadi Helpy, yaitu sequence diagram. Pada tahap ini terdapat 6 objek dan 6 kelas, yaitu pengunjung, halaman, kategori, produk, website, dan admin. Sequence diagram pada kasus ini dapat dilihat pada gambar berikut. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana objek dalam suatu kelas atau sistem berinteraksi satu sama lain. Yang pertama yaitu konsumen memasukkan user dan password ke suatu halaman. Terus dari suatu halaman menampilkan kategori. Dari kategori selanjutnya menampilkan produk. Terus dari produk kembali lagi ke konsumen, menampilkan detail produk. Selanjutnya memilih produk, konsumen memilih produk. Selanjutnya yaitu memasukkan pesanan ke suatu website. Selanjutnya mengirim pesan ke admin. Terus konsumen mengirim nama dan alamat ke admin. Terus admin mengirim produk ke konsumen. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur sistem pada gambar di bawah ini. Konsumen mengunjungi halaman untuk membeli produk yang berada pada kategori. Kategori ada di dalam halaman. Konsumen membeli produk atau memesan pada suatu website yang ada pada halaman. Admin mengelola halaman, admin mengelola kategori, admin mengelola produk. Produk ada dalam halaman. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.